Di video kali ini kita akan praktek menggunakan WordPress ini untuk membuat blog. Mari kita mulai. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan praktek menggunakan WordPress ini untuk membuat blog. Mari kita mulai. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar WordPress. Listnya bisa teman-teman lihat di sini, dan untuk kali ini kita akan praktekkan apa yang telah kita pelajari kemarin dengan membuat situs blog pribadi. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek membuat blog pribadi. Nah, untuk video praktek membuat blog ini di antaranya kita akan membahas instalasi WordPress menggunakan Softaculous cPanel. Jadi kalau kemarin kita instalasi WordPress di server hosting dengan mendownload dulu source code WordPress, kemudian kita upload ke server hostingnya. Kali ini kita akan instalasinya menggunakan Softaculous. Kemudian yang kedua kita akan instalasi tema, kemudian pengaturan WordPress, kemudian kita akan tambah dan import sampel blog post. Nah, kita akan import sampel blog postnya ini untuk melihat tampilan blog kita jika sudah banyak terdapat post pada blog kita. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian tema dan tampilan. Kita langsung saja mulai. Pertama-tama kita akan buat subdomain dulu. Jadi untuk praktek ini saya akan gunakan subdomain baru. Saya akan namakan blog, kemudian kita klik create. Nah, bisa dilihat subdomainnya sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke dashboard cPanel-nya kembali. Di sebelah bawah untuk cPanel ini biasanya ada untuk Softaculous Apps Installers. Kita akan install WordPress. Kemudian klik install. Pilih untuk domain ini yang baru kita buat tadi. Direktorinya kita kosongkan. Kemudian adminnya, site name-nya kita biarkan default saja. Multi-site-nya jangan dicentang, cron-nya juga jangan dicentang. Versinya kita pilih versi yang terbaru. Admin emailnya kita biarkan default. Language-nya kita gunakan Indonesian. Untuk pluginnya kita biarkan dulu, kita tidak akan install plugin apa-apa dulu. Kemudian untuk tema ini nanti kita akan install di admin area WordPress-nya. Jika sudah dipilih tinggal klik install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Yang ini udah selesai. Jika kita masuk ke area adminnya, ini bisa kita lihat sudah terinstall. Kemudian yang kedua kita akan install tema. Masuk ke menu tampilan tema, kita klik tambah baru. Kemudian teman-teman bisa pilih salah satu tema yang teman-teman inginkan. Teman-teman juga bisa cari atau dengan menggunakan penyaring fitur. Misalnya untuk subjek blog saja, kemudian yang fitur-fiturnya apa saja, ini teman-teman bisa pilih. Untuk kali ini saya akan gunakan tema Astra. Kita install, kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kemudian kita aktifkan. Kemudian selanjutnya kita akan ke pengaturan. Judul blognya, slogan, alamat WordPress, alamat emailnya. Keanggotaannya ini kita unchecklist supaya tidak ada orang yang mendaftar. Bahasa situsnya, zona waktunya kita set ke Indonesia yaitu UTC+7. Format tanggal dan format waktu kita biarkan. Kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, nanti setelah kita install SSL atau HTTPS-nya supaya lebih secure, ini nanti kita akan edit lagi. Kemudian untuk pengaturan menulis, kategori post standar kita biarkan. Post bawaan juga kita biarkan dulu. Ini kita biarkan default. Kemudian pengaturan membaca. Untuk tampilan beranda, ini kita pilih yang post-post terbaru. Nah, ini karena kita akan membuat blog, jadi kita tampilkan di halaman berandanya otomatis post-post terbaru. Kita pilih kutipan. Untuk ketapakan mesin pencari, ini kita checklist dulu supaya tidak diindeks oleh mesin pencari. Nah, setelah nanti blognya selesai, baru kita akan unchecklist. Simpan perubahan. Pengaturan diskusi ini kita biarkan default. Pengaturan media juga kita biarkan default.
Kemudian untuk pengaturan permalink kita pilih menggunakan nama tulisan supaya lebih ramah SEO. Yang lainnya kita biarkan, kemudian kita simpan perubahan. Yang privacy juga kita biarkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita buat terlebih dahulu beberapa halaman, misalnya contoh untuk halaman tentang kita dan halaman kontak misalnya. Nah, tapi ini tidak akan kita isi dulu, hanya mengisi judulnya saja. Nah, kita buat judulnya saja terlebih dahulu. Maksudnya adalah ini untuk pembuatan menu nanti di headernya. Kita kembali dulu, kita buat satu lagi misalnya untuk halaman kontak. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk postingnya. Nah, di sini sudah ada contoh satu posting, tetapi kali ini saya akan import dari sampel blog post yang sudah ada. Untuk mengimport bisa pada menu peralatan import. Kemudian di sebelah bawah ada WordPress. Jika belum diinstal, ini klik install dulu. Kemudian klik jalankan pengimport. Nah, untuk praktek ini saya mengimport data postingnya dari contoh sampel blog post dari WordPress supaya nanti ketahuan tampilannya jika sudah ada banyak post. Nah, jika selesai bisa kita lihat bahwa di sini sudah muncul beberapa post. Kemudian kita lihat dulu situsnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan sesuaikan tema dan tampilan ini. Untuk menyesuaikannya, bisa klik pada menu sesuaikan. Yang pertama pada header, ini menu utamanya kita akan hilangkan dulu. Kemudian kita masuk dulu ke menu untuk membuat menu terlebih dahulu. Buat menu baru, kita beri nama menu blog. Lokasi menunya di menu utama. Nah, untuk itemnya kita pilih beranda, kemudian halaman tentang kami dan halaman kontak. Kemudian kita terbitkan. Kita kembali lagi ke pengaturan pembuat header. Di sini kita tambahkan untuk menu utama. Maka akan muncul menu-menu yang kita buat tadi. Kemudian selanjutnya untuk pengaturan blog. Ini misalnya ini komentarnya kita hilangkan. Kemudian kategorinya kita pindahkan ke bawah dan tanggal publikasinya kita tampilkan. Nah, ini akan menjadi seperti ini untuk metanya. Kemudian konten artikel, jika diisi kutipan ini akan ada muncul link selengkapnya. Jika konten penuh, ini maka akan ditampilkan semuanya di sini pada setiap baris post. Tapi kita akan buat kutipan supaya nanti jika diklik selengkapnya ini baru masuk ke detail blognya. Jika sudah, ini kita terbitkan. Kemudian untuk tulisan tunggalnya kita bisa masuk dulu ke salah satu post. Kita juga bisa setting-setting untuk metanya. Misalnya untuk link tinggalkan komentarnya kita hilangkan. Kemudian kategorinya kita pindah ke bawah. Kemudian tanggal publikasinya kita tampilkan. Kemudian bisa juga pada sebelah bawahnya kita tampilkan artikel terkait. Nah, di sini muncul artikel terkait. Kemudian jumlah artikel terkaitnya kita bisa setting juga jumlahnya dan gridnya. Misalnya jadi 3 grid atau kita biarkan 2 grid. Kemudian untuk struktur artikelnya, ini link tinggalkan komentarnya kita hide dulu, kemudian kategorinya kita pindahkan dan tanggal publikasinya kita aktifkan supaya seragam dengan yang lainnya. Kemudian untuk aktifkan kutipan artikel, ini jika diaktifkan nanti di setiap blog ini akan muncul untuk kutipan-kutipannya seperti ini pada blog artikel terkait ini. Kemudian kita klik terbitkan. Jika sudah terbit, kemudian kita kembali ke pengaturan bilah sisi. Tata letak bawaannya ini adalah bilah sisi kanan. Kemudian untuk halaman, misalnya nanti untuk halaman tentang kami dan halaman kontak yang telah kita buat tadi, ini misalnya kita buat tanpa bilah. Dan artikel blog, ini untuk setiap artikel blog, ini kita juga bikin untuk bilah sisi kanan. Arsip juga sama, kita buat bilah sisi kanan.
dan kita klik terbitkan untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya untuk pembuat footer, teman-teman di sini juga bisa menambahkan footer. Jadi untuk footer di sini bisa lihat di sini ada copyright itu menampilkannya ini. Tetapi di sini juga kita bisa menambahkan beberapa baris footer juga. Tinggal menambahkan widgetnya. Kemudian selanjutnya untuk widget. Nah, di halaman ini sedang aktif widget bila sisi utama yang ini ya. Nah, ini kita juga bisa atur-atur juga. Nah, untuk sekarang di sini ada pencarian, kemudian ada recent post. Nah, jika ingin diganti menjadi bahasa Indonesia, misalnya ini tinggal kita rubah menjadi poster baru misalnya. Maka di sini juga akan berubah menjadi poster baru. Kemudian kita juga bisa atur untuk ukuran fontnya. Kemudian ini juga kita recent comment. Recent comment ini akan saya nonaktifkan, jadi ini akan saya hapus misalnya. Tapi kita masuknya ke grup supaya grup ini semua yang terhapus. Kita hapus. Di bawah adalah untuk arsip atau kita ubah menjadi bahasa Indonesia menjadi arsip misalnya. Kemudian pada bagian bawah ada kategori, ini juga kita akan ubah. Nah, teman-teman bisa pindahkan misalnya kategori menjadi di atas atau arsip menjadi di bawah. Ini bisa kita drag ya, kita pilih supaya terdrag semuanya. Ini kita drag yang grup ini semua, kemudian kita drag ke sebelah atas setelah poster baru misalnya. Kita bisa drag atau kita bisa gunakan panah ke atas ke bawah. Misalnya ini kategori kita pindahkan di bawah poster baru, maka blok widget kategori ini akan pindah menjadi sebelah bawah blok poster baru. Jika sudah, kita terbitkan. Kemudian kita lihat lagi pada halaman home-nya. Nah, ini halaman home-nya. Ini tinggal kita edit-edit saja. Jika diklik selengkapnya, ini akan masuk ke detail sebuah posting dan ada artikel-artikel terkaitnya. Kemudian di sini juga ada untuk filter per kategori. Misalnya kita pilih kategori A, maka ini adalah kategori posting berdasarkan kategori yang dipilih tadi. Kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Di video-video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan praktek jenis-jenis situs web yang lainnya seperti membuat landing page atau membuat website organisasi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.